Kata Nabi, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila budak melahirkan majikan-majikannya, dan apabila engkau menemukan satu zaman orang-orang sebelumnya miskin, kere, fakir, mereka adalah para penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak memakai alas kaki, mereka bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, sangat kaya, sangat berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Rasulullah ketika sedang dikelilingi oleh para sahabat-sahabat yang mulia, bainama nahnu julus indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk sekitar Nabi Muhammad SAW, iz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami, tak tahu dari mana dia datang. Muncul saja seorang lelaki, syadidu bayadit thiyab, baju jubahnya sangatlah putih, bersih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangatlah hitam, rapi dan ikal. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak sedikit pun bahwa dia ini musafir yang baru saja datang dari safar. Bersih, rapi. La ya'rifuhu minna ahad, tidak seorang pun di antara kami di kota Madinah kenal dengan laki-laki ini. Tiba-tiba saja dia datang dan sangat akrab kesannya dengan Rasulullah. Langsung duduk tepat di depan Nabi. Fa'asnada fajalasa ila Nabi, dia duduk tepat di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayh, kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah menatap kepada wajah, mata melihat kepada mata. Langsung dia bertanya, tidak ada assalamualaikum, tidak ada perkenalkan diri, ya. Tidak ada babibu, langsung ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan saya, Islam itu apaan sih? Apa itu Islam? Apa jawab Nabi SAW? Nabi pun menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, apa kata laki-laki itu? Shadaqta. Bagus, jawaban Anda benar. Kata sahabat-sahabat, fa'ajibna lahu, fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran kepada orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Macam menguji-uji saja. Lalu dia bertanya balik. Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, nah ini akhirnya hadis ini diangkat oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai hadis dalil tentang rukun Islam itu ada 5, rukun 6 ada 6. Dari sini hadis, ya, dari sini hadis. Nabi jawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, apa katanya? Shadaqta. Jawaban yang ini juga tepat. Lalu dia bertanya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Apakah ihsan itu? Apa itu ihsan? Jawaban Nabi adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah di dalam hidup ini engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang langsung melihat Allah, seolah-olah merasa sedang langsung melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
jika engkau tak kuasa dan memang tidak akan pernah mampu seolah-olah langsung melihat Allah, setidak-tidaknya ihsan itu adalah engkau hidup dan beribadah kepada Allah dalam hidup ini sementara engkau sangat yakin atau merasa sedang dilihat oleh Allah. Itu yang ihsan. Lalu setelah Nabi menjawab demikian, apa kata laki-laki ini? Mata sah. Nah, to the point dia. Mata sah. Kapan kiamat akan berlaku? Di mana-mana selalu kau war-warkan, kemana-mana bahwa kiamat ada dekat, kiamat ada dekat. Saya tidak tanya kepastian tarikhnya bila, bulan apa, tahun berapa. Jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf untuk pertanyaan awak yang satu ini. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Awak mungkin lebih tahu, saya memang tak tahu langsung. Jujur Nabi Muhammad, bila tak tahu jawab tak tahu. Dan memang dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan ila rabbika muntaha. Allah saja seorang yang tahu bila kiamat itu akan berlaku. Hanya Allah saja yang tahu. Nah, dari sini akhirnya seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai kiamat nanti sepakat mengatakan tidak seorang pun di bumi ini yang tahu bila kiamat pastinya akan berlaku. Karena Nabi mengatakan saya tak tahu, laki-laki yang bertanya itu kembali bertanya, akhbirni an amaratiha. Oke, ya. Jika engkau tak tahu bila pastinya, tanda-tandanya engkau pasti tahu bahwa kiamat dah sangat dekat akan berlaku. Nah, kalau untuk pertanyaan ente yang satu ini memang saya spesialisnya. Saya tahu sangat. Saya memang ada ilmu tentang tanda-tanda itu. Tapi di hadis ini Nabi hanya menjawab dua saja. Apa kata Nabi? Antandal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaduna fil bunyan. Apabila budak melahirkan majikan-majikannya, dan apabila engkau menemukan satu zaman orang-orang sebelumnya miskin, kere, fakir, mereka adalah para penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak memakai alas kaki, mereka bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, sangat kaya, sangat berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki yang bertanya ini langsung berdiri dan pergi. Pergi dia. Umar yang masih dekat Nabi dicolek oleh Nabi Muhammad. Tahu dicolek? Dicolek oleh Nabi. Hei Umar, ente tahu itu orang siapa? Tidak ya Rasulullah. Tangkap Umar, bawa dia kemari. Giliran kita yang tanyai, siapa itu orang? Siap ya Rasul. Lah Umar bin Khattab itu langkahnya hampir 2 kali langkah para sahabat, tinggi besar. Dengan cepat dia kejar keluar, udah langsung hilang. Umar datang balik, ya Rasulullah, dia sudah tak ada. Kata Nabi, itu tadi adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia datang kemari memang atas perintah dari Allah untuk ajarkan kalian semua tentang isi agama ini. Jadi isi agama itu ada 4: Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat.